Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-51. At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-51, halaman 195. Katakanlah, ya Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidak akan, yusibana menimpa kami atau menginai kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang kataba, yang telah Allah tetapkan atau Allah tuliskan ketetapan itu menimpa kami. Huwa maulana, dia adalah pelindung kami, wa 'alallah, dan hanya atas Allah lah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya bertawakal orang-orang yang mukmin itu. Demikian kira-kira terjemahnya lebih kurang. Bapak dan Ibu, kemarin kajian kita bahwa iman dan amal saleh sebagai sarana yang Allah jadikan untuk terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan kita. Ada 4 buah ayat yang kita baca kemarin, yang intinya adalah itu menjadi takfir. Maka intinya selama seseorang beriman, imannya membuahkan atau dibuktikannya keimanannya dengan mengerjakan berbagai macam amal saleh, selama dia beramal saleh itu, selama itu pula dosa-dosanya, kesalahannya, kekeliruan, kekilafannya diampunkan Allah. Agak panjang lebar ini kita sebutkan kemarin. Maka beruntunglah orang yang Allah anugerah iman, kemudian iman itu dijaganya, dirawatnya atau dipeliharanya, lalu dibuktikannya iman itu dengan amal. Maka jadilah amal-amal itu penghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Maka pagi hari ini kita lanjutkan. Salah satu cara dan bentuk penghapusan amal, penghapusan kesalahan, takfir atau kafarat itu adalah keimanan juga. Tapi iman yakin percaya kepada takdir Allah yang menimpa. Kapan dan bila saja, atau bahasa bila saja kita mengalami suatu hal yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, yakin kita bahwa itu telah digariskan, telah ditetapkan dan tidak akan meleset dan tidak akan keliru apa yang telah Allah tuliskan menimpa kita.
Dan semua itu sebagai ujian atau menaikkan derajat atau penghapus dosa. Keyakinan itu kan lahir daripada keimanan kepada takdir. Dengan mengimani takdir itu, itulah yang bisa kita atau seseorang ketika ditimpa oleh satu hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, menjadikan orang itu sabar dan ridha. Kalau sabar dan ridha menjadi sarana untuk terhapus dosa. Nah, ini dah. Kesabaran, keridhaan sarana yang dijadikan Allah bagi seorang mukmin untuk menghapus dosa, menaikkan derajat, menambah pahala. Jadi dalam ayat yang baru kita baca, itu surat At-Taubah, diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah ya Muhammad. Apa itu? Lan. Sekali-kali tidak akan pernah. Kata-kata lan tidak akan pernah. Sampai kapanpun. Yusibana. Menimpa mengenai kami. Apapun itu. Apapun itu yang menimpa, yang mengenai kami, yang terjadi kepada kami, termasuk yang kemarin. Lahar dingin. Ya, lahar dingin ya. Lahar dingin. Kalau penyebab juga yang kita cari banyak penyebab. Ini, itu. Bagaimana, begini, begitu banyak. Kalau kita tidak pernah melarikannya, itu musibah sudah digariskan, dituliskan, ditetapkan, maka kita tidak akan pernah mau menerima itu. Apa yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan, cuma penyebab terjadinya bisa jadi itu suatu hal yang beda. Yang terjadi menimpa seorang muslim, seorang mukmin, namanya musibah sebagai ujian. Bala namanya. Bala. Iza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya. Ya, apabila Allah menginginkan terhadap hambanya suatu kebaikan, ajjala lahul uqubah. Allah menyegerakan untuk hambanya itu al-uqubah, hukuman, iqab, sanksi di dunia ini atas kesalahannya atau dosa-dosanya. Maka jadilah uqubah di atas dunia ini berupa bala-bala atau hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita inginkan, berupa musibah terjadi. Namanya itu adalah iqab yang disegerakan di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi, dengan catatan jika dia sabar dan ridha menerima. Kuncinya itu. Tapi bisakah orang sabar ridha kalau tidak beriman? Tidak bisa. Karena kesabaran itu datangnya lantaran orang beriman. Sabar menerima takdir. Takdir kan dua. Jangan yang buruk saja, yang baik juga takdir. Kan rukun iman. Iman kepada kadar baik, kadar buruk. Jangan yang buruk-buruk saja. Iza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya. Apabila Allah menginginkan terhadap seorang hambanya
kebaikan, ya dia segerakan, dia ta'jilkan, ajala, dia segerakan untuk si hamba itu sanksi akibat dosa, akibat salah, pelanggarannya, kezalimannya dan seterusnya di dunia ini dalam bentuk musibah-musibah. Wa idza arada Allah bi'abdi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan, kejelekan untuk seorang hambanya, amsaka, Allah menahan daripada orang itu ikab sanksi hukuman lantaran dosa dan kesalahannya, ditahan. Artinya tidak disegerakan hukumannya di dunia, ditahan, ditunda, diundur, diakhirkan sampai hari pembalasan. Nanti tiba di hari pembalasan, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Nanti semuanya itu dibalas secara sempurna di akhirat, karena tidak ada penghapusnya, tidak ada takhfir, penghapus penutup dosanya dunia dengan musibah-musibah. Maka berarti balasan utuh sempurna diterima di akhirat, tidak dikurangi. Kenapa tidak dikurangi? Pengurangnya tidak ada. Sakit tidak, musibah tidak, celaka tidak, menderita tidak, merugi tidak, difitnah orang tidak, gagal tidak, semuanya aman-aman saja. Berarti tidak, ditakhir. Ini yang kadang dalam kajian kita tempoh hari yang terkadang lupa seseorang, proses namanya proses istidraj atau proses pengunduran. La tahsabanallah ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum, Allah menunda mereka. Nah, siapa yang sabar, siapa yang sabar dan ridha, inna izamal jaza' ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya suatu balasan, jaza, balasan, ya berbanding lurus dengan izamil bala, besarnya bala, cobaan, ujian. Maka makin besar cobaan yang diterima orang di dunia, orang itu orang beriman ini, bukan orang kafir. Saya perlu ingatkan lagi kaji kita yang sudah lampau tentang wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari. Apa maksud nanti dengan dunal adzabil akbari, untuk siapa arahnya? Sudah kita baca dulu. Sekarang sesungguhnya besarnya jaza, izamal jaza, besarnya suatu cobaan, suatu ujian, suatu balasan, ganjaran pahala, ya tergantung besarnya bala itu. Wa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah mencobai mereka. Ibtala, Allah mencobai mereka dengan berbagai macam cobaan. Jika kaum atau orang tadi itu faman radhiya, siapa yang ridho, iman, dia percaya, dia bahwa itu adalah cobaan, telah ditetapkan dan telah digariskan di alam sana, sesuai dengan apa-apa yang telah kita kata juga, ma'asaba min musibah, tidak satu pun musibah menimpa kecuali biiznillah. Lalu dia sabar dan ridha, falahur ridha, maka dia juga mendapat keridhaan Allah. Allah ridha, karena Allah ridha, lalu Allah beri berbagai macam balasan, ganjaran, pahala, kedudukan, derajat. Yang tertinggi itu kan ridha Allah. Ridha Allah mengatasi semua. Ridha ini yang barangkali perlu kita mantapkan.
Kenapa ridha? Kaji-kaji juga, kaji-kaji guru gitu aja. Keridhaan itu muncul karena keimanan. Percaya yakin penuh kepada Allah, apapun yang Allah perbuat, apapun yang Allah lakukan pasti baik. Walaupun kita tidak mengerti, tidak paham apa hikmah, apa rahasia di balik ini. Kan? Paham tidak paham kita, mengerti atau tidak mengerti kita. Ada apa di balik semuanya ini? Apa yang terjadi? Ya. Yakin. Apa yang Allah perbuat itu pasti baik. Menurut Allah. Kadang kita tidak baik menurut kita kan? Karena Allah Maha Suci daripada berbuat jelek, berbuat buruk. Jadi siapa yang ridha dalam hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi 2396 dan Ibnu Majah 4031. Ini siapa yang ridha, dia mendapat ridha Allah. Celakanya wa man sakhita, siapa yang marah, kesal, dongkol, menggerutu, mengupat, falahu sakhtu, maka dia juga berhak mendapat kemurkaan Allah. Jadi siapa yang ridha, Allah ridha, siapa yang marah, kesal, Allah juga marah. Kita akan menerima balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Jika ridha, ya Allah ridha. Jika senang, Allah senang. Jika kita kesal, dongkol, ya Allah tidak kesal dongkol. Allah bukan kesal, ya Allah murka. Kenapa? Karena keputusannya diprotes oleh hambanya. Ketetapannya yang baik diprotes. Di situ makanya kita dituntut untuk mengerti, memahami. Nya lahirnya kita tidak nerima itu salah satunya kan kita tidak memahami apa yang telah Allah jelaskan dalam ayat-ayat dan diterangkan oleh para rasul. Tidak senang kita. Oke, mari kita kembali ke ayat tadi balik. Katakan ya Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami apapun yang menimpa kami. Karena ayatnya kan bertali dari atas, tapi kita ambil saja yang 51 ini. Illa ma kataballah, melainkan itu semua sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan. Ingat ya. Saya ingatkan ayat ini tempoh dulu. Surat Al-Hadid misalnya. Bahwa menurut Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir dan dalam hadis-hadis lain pun diterangkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah 50.000 tahun hitungan kita atau hitungan Allah, tidak tahu. Maka segala sesuatunya telah dituliskan. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang luput, tidak ada yang tercecer. Semua, apapun yang bakal terjadi di alam ini, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah tertulis. Dan apa yang terjadi, termasuk hari ini, kemarin, besok, tidak menyimpang dari itu. Cuman kita tidak dikasih tahu. Tahunya kita setelah terjadi. Tinggal kita mengembalikan lagi ke atas. Ya, ambil contoh sederhana saja. Ketika kita sudah berhati-hati, waspada, lebih dakik kari raya, banyak terjadi hal-hal yang berupa hal-hal musibah-musibah seperti pencurian, penggarongan dan segala macam. Kita sudah waspada, hati-hati. Terjadi apa yang tidak kita inginkan.
dicuri lah, atau dirampok, atau dicopet, atau bagaimanalah, atau mobil yang kita bawa ditubruk orang dari belakang, kita dah di DP, lantakan juga kan, atau kita jalan sudah di pinggir, disenggolnya, atau malah mobilnya melompat ke atas, kan di luar perhitungan. Cepat kembalikan. Ikolah tertulis. Selaku manusia kita lah berusaha sebaik-baiknya jalan di tepi. Lambat-lambat, tidak ceroboh, hati-hati. Tapi itu kehati-hatian tidak akan bisa menolak takdir. Mengembalikan itu yang kadang-kadang sulit. Kenapa sulit? Ya tergantung iman orang. Makin cepat dikembalikan, makin bisa terima. Dahulu sabar, dahulu baru rida. Bukan rida. Sabar ketika inda sadamatil ula, ketika peristiwa kejadian pertama kali kita bisa cepat sabar, lama-lama bisa rida. Itu tidak akan menimpa kami ini kecuali apa yang kataba yang telah Allah tuliskan ke depannya itu menimpa. Makhluk yang pertama Allah ciptakan namanya kalam. Qalam, qaf lam mim, qalam, alat tulis. Cuman kita jangan pula membayang-bayang, menggambar-gambarkan alat tulis itu bagaimana bentuknya. Sakitlah kepala kita. Sedangkan kecanggihan ilmu manusia saja sudah banyak kalam sekarang. Kalam itu kan bukan hanya pensil, pitulik, pena zaman gini. Jari pun jadi kalam dia. Bahkan dengan mengucapkan sudah bisa jadi tulisan. Ini ilmu manusia. Nah Allah ciptakan yang pertama kalam itu. Lalu diperintahkan kepada kalam itu uktub, tulis. Lalu kalam itu berkata, apa yang mesti aku tulis? Maktub. Diperintahkan uktubil maqadir. Tulis, catat semua ketentuan-ketentuan yang akan berlaku. Maka ditulis. Penulisan itu kitabah. Kata beliau-beliau yang menjelaskan tentang tauhid, yaitu iman kepada kadar baik, kadar buruk, rukun iman. Ada 4 hal yang berkaitan iman kepada takdir. 4. Mengingatkan saja. Pertama, kita mengimani, meyakini, percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmu namanya. Al-ilm. Allah mengetahui segala sesuatu dan dia alim. Alim dan alim. Itu satu tuh. Meyakini, mempercayai, tidak sumbing. Keyakinan dan kepercayaan kita itu bahwa Allah mengetahui semua segala-gala. Tidak ada yang luput, yang hilang, yang lenyap daripada pengetahuan Allah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Itu surah Yasin salah. Dia terhadap segala makhluknya mengetahui semenjak sebelum dia adakan makhluk itu sampai apa yang sedang dan akan dialami oleh makhluk. Semua makhluk dia alim. Itu yang pertama. Maka tidak ada yang luput bagi Allah salah satunya yang terjadi ataupun yang bakal terjadi, kita tidak tahu. Yang kedua namanya kitabah. Kitabah penulisan. Kitabah penulisan. Yani Allah perintahkan kepada pena itu untuk menulis segala yang berlaku, dan itu menjadi ketetapan. Katabah namanya. Katabah Allah. Tidak ada yang tinggal, nanti tulis semua.
Bagaimana caranya? Ikan itu yang kena imani. Itu yang kena imani. Yang akan diyakini. Kita tidak boleh membanding-banding. Tidak boleh, tapi sebagai gambaran. Manusia sekarang buat program. Tidak ada yang meleset programnya. Ada jalan. Dirancangnya sebuah alat komputer, nah semuanya jalan. Pabrik itu jalan sendiri saja. Berhenti pada waktunya. Produksi sekian, mau jalan. Itu kan manusia. Akan Jepang sudah buat robot manusia. Bisa bicara sekian pembicaraan. Dan orang kadang-kadang tertipu, ini katanya orang. Manusia. Nah, itu kata apa? Kembali ke sini. Illa ma kataballah. Tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tulis tetapkan. Yang ketiga namanya masyiah. Berkehendak. Masyiah. Dia ingin, dia berkehendak, masyiah. Bagi yang siapa yang telah pernah menghafal-hafal sifat 20 walaupun sekarang dibantah oleh orang yang bantahnya, ya. Dalam sifat 20 dipelajari kan ada nama iradah. Kudrah, iradah. Iradah ingin berkehendak. Masyiah. Masyiah ini sering kita baca. Masya Allah. Insya Allah. Jadi yasha. Masya Allah kana. Malam yasha lam yakun. Masya Allah. Kalau iradah, aradallahu. Iradah. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi namanya masyiah. Apa yang diketahuinya dituliskan, dia apabila dia berkehendak jadi semuanya. Tidak jadi. Itu masyiah. Berkaitan dengan kehendak dan kekuatan ini. Makanya dalam sifat 20 dulu kudrah baru iradah. Saya tidak akan membicarakan tentang ini paham tidak. Sudah kita tidak terjebak dengan mencari perbedaan juga. Kalau kajiannya mencari salah orang kepanjang saja tidak benar yang betul jadinya. Kalau bagus, baik, terima. Kalau tidak, ya kita hormatilah pendapat yang berbeda. Yang ketiga baru nampaknya khalq, penciptaan. Bila dia berkehendak, ya dia wujudkan dalam bentuk kejadian dan keciptaan. 4 itu. Meyakini Allah tu mengetahui segala-gala. Meyakini segalanya sudah tertulis. Meyakini ini semua kehendak dia. Meyakini ini semuanya jika dia berkehendak wujud jadi dia. Tidak ada yang apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi, apa yang dia kehendaki jadi. Masya'akana. Apa yang dia kehendaki jadi dia. Apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi dia. Bagaimanapun manusia berkehendak. Karena kehendaknya juga yang berlaku. Nah, diperintah Nabi menyampaikan itu, katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Maka apa yang Allah tetapkan untuk kami terjadi dia pada diri kami. Tinggal kita menerimanya dengan sabar dan rida. Siapa yang sabar, siapa rida, dia mendapat rida Allah. Rida kita dulu. Keridaan itu muncul karena kita meyakini ini semuanya telah ditetapkan, telah diputuskan, semuanya pasti baik, walaupun menurut anggapan kita tidak baik. Jadi andaikan kita tidak bisa memahami atau meyakini ini baik semua, minimal terima itu. Nah, dalam hadis yang kita baca tadi, 2 buah hadis, itulah dia bala-bala, cobaan-cobaan. Ibtila, cobaan juga.
may yuridillahu bi khairan yusibhu minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah beri dia musibah. Ma nazala al-bala illa bi dzambin. Tidak terjadi suatu bala melainkan lantaran suatu dosa. Banyak hadis-hadis dan riwayat-riwayat dan penjelasan ulama yang berkaitan dengan itu. Kalau kita sudah terima dan sabar, disitulah letak dihapuskan dosa. Karena bala itu, musibah itu cobaan di samping untuk menguji kesabaran, keridaan kita, sekaligus dengan cara begitu Allah hapuskan. Namanya itu. Itulah takfir. Ini salah satu bentuk atau cara Allah untuk menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Bukan hanya kita minta ampun atau tobat atau melakukan amal saleh. Kesabaran dan ridha itu juga menghapuskan. Kesabaran dan ridha menghapuskan kesalahan-kesalahan. Pilihannya di kita. Mau dihapuskan kesalahan, kemudian ditinggikan derajat, dikasih ganjaran pahala, atau tidak, pilihannya di kita. Kalau ya, terima. Dengan menerima itu sebenarnya kita senang. Kalau kita tidak terima, tidak senang. Selagi kita tidak menerima ketetapan Allah, putusan Allah, kita tidak akan pernah senang. Kita akan mengerutu. Kesal, dongkol, marah, menyesal-nyesal. Makanya kita diajari apa yang terjadi, kita terima. Qadarullah, namanya kan? Qadarullah. Apa yang Allah kehendaki, fa'ala ma sya'a fa'ala. Apa yang dia kehendaki dia lakukan. Kita tidak bisa apa-apa. Dengan catatan, apa yang Allah kehendaki jadi itu tidak ada yang buruk. Walaupun menurut pandang penilaian kita buruk, walaupun makhluk mengatakan buruk, tapi bagi Allah tidak buruk. Buruk itu kan kata kita yang sedang kena. Buruk. Kan sudah pernah kita sampaikan juga. Buruk dan baik itu pandang kita saja. Bagi Allah semuanya baik. Bagi murid di sekolah saja disuruh dia buat PR buruknya. Ini ulangan. Besok datang jam sekian. Katanya buruk. Nenek saya bagi seorang cucu sering nenek itu jahat. Tapi jarang nenek yang jahat. Yang sering jahat itu mama. Sebab nenek selalu mengiyakan, membela cucu. Awas. Kata siapa? Jahat. Cucu. Kata tata nenek, biarlah. Nanti nenek biarlah mama itu jahat. Mana ada orang jahat kepada anaknya? Tapi karena anak tidak mau nerima, dikatanya mamanya jahat, papanya jahat. Gurunya jahat. Ngomel-ngomel, judes katanya. Nyinyir katanya. Bangi apaknya, pak pemangi. Pemangi ko setiap minit bangi saya. Itu pemangi. Nggak ada terima. Jadi kalau selagi kita tidak nerima, ya buruk aja. Tidak ada yang buruk. Kenapa? Allah kan maha sempurna. Kan kita baca setiap hari kan. Subhanahu wa ta'ala. Kita baca subhanallah. Makanya kita disuruh rajin-rajin baca subhanallah kan supaya tertanam dalam kita ni Allah tu maha suci daripada yang buruk, yang jelek, yang tidak baik, yang tidak patut, yang tidak pantas. Dia maha sempurna. Jangan hanya kita agak pencemeh kadang-kadang ke diri kita dan ke orang lain. Jangan hanya bilang-bilang subhanallah, subhanallah, tapi tidak mengerti hakikat. Kalau kita baca subhanallah berarti kita meyakini Allah itu terbebas, terlepas, terjauh, terhindar daripada yang tidak baik. Apapun perbuatannya, ketetapannya, keputusannya, kebijakannya, dan segalanya baik, karena dia maha sempurna. Subhanallah itu kata orang terjemah maha suci. Kan terjemah bahasa kita. Yakni dia sempurna. Suci dia daripada kelemahan, kekurangan, ketidakpantasan, tidak baik.
Jadi dia. Ditambah pula dengan ta'ala. Betul-betul maha tinggi dia daripada hal-hal yang itu semua. Kadang-kadang tabaraka disebut orang. Tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Apakah kita bisa terlepas daripada musibah dalam catatan hadisnya? Tidak. Ma yazal. Kita hamba-hamba Allah selalu dan selalu akan mengalami berbagai macam cobaan-cobaan sampai mati. Dirainti namanya cobaan, musibah-musibah sampai mati. Kenapa begitu? Hidup itu cobaan. Cuman bagaimana kita lagi memahami cobaan itu? Bukankah sakit juga cobaan? Gagal juga cobaan? Tidak mendapat juga cobaan? Tersinggung juga cobaan? Semuanya kan cobaan. Mencoba iman kita, mencoba ujian kita. Di sini pentingnya kita namanya memberitahu tentang bisyarah Allah. Kabar gembira dari Allah itu beritahukan. Nabi disuruh. Bashir. Sampaikan kabar gembira kepada mereka dan gembirakan mereka supaya orang-orang ini jangan bersedih hati, jangan kesal, jangan dongkol, beri kabar gembira. Ayat yang dapat di kita wa basyiris sabirin, ya, ya kan? Kan apa artinya itu? Basyir, ya. Kan perintah untuk mengasih bisyarah, kabar gembira kepada orang apabila mereka sabar. Kalau tidak sabar itu tidak ada kabar gembira. Kata Umar ibn Khattab Amirul Mukminin ketika beliau membaca ayat ini, jawaban beliau, ni'mal adalan wa ni'matil ilawah. Alangkah nikmatnya dua imbalan ini dan betapa menyenangkannya anugerah tambahan ini. Apa itu? Wala nabluwannakum. Saya tunjukkan sebentar, boleh lihat ayatnya? Al-Baqarah, ya. Baqarah surat kedua ayat 100 berapa? 155 sampai 57. Walaupun ayat ini sudah hafal, sangat hafal bagi orang yang dapat lancar dia. Kita lihat juga lah. Melihat itu kan berpahala, saudara. Ya, kita sudah hafal ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Ini namanya adalan, ni'mal adalan. Ni'mah sebaik-baik, adalan imbalan, dua imbalan yang terbaik. Apa itu? Pertama, salawat. Salawat daripada Allah adalah ampunan. Bukan berarti salawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Salawat itu tidak harus kita baca Allahumma salli ala Muhammad panjang. Salawat daripada Allah, salawat malaikat, salawat kita, salawat makhluk. Kalau Allah yang bersalawat, berarti Allah menganugerahkan ampunannya, termasuk sanjungan dan pujiannya di hadapan para makhluk lain. Ulaika alaihim, untuk mereka itu, untuk mereka salawat. Mereka siapa? Ya mereka yang sabar ketika ditimpa musibah. Mereka yang mengucapkan innalillah. Untuk mereka ada dua imbalan terbaik. Pertama namanya salawatun, ampunan daripada Allah. Berarti ketika kita dapat musibah, sabar, dapat ampunan. Ampunan, penghapusan dosa. Apakah kalian tidak ingin dihapuskan dosa kita? Ingin. Kalau ingin, baik.
Kita kadang-kadang tidak terasa ampunan Allah itu. Karena tidak nampak. Tapi bagi orang yang tajam, marifahnya tahu dia. Bukankah orang meminta menulis surat kepada beliau-beliau itu supaya dapat ampunan? Namanya amnesti atau pengurangi hukuman. Atau naik banding supaya jangan jadi hukum atau dikurangi hukuman. Bukankah sekarang yang terjadi itu disewa para pembela-pembela miliar rupiah itu kan supaya jangan dapat hukuman, dapat sanksi. Di dunia begitu. Nah, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu ada hukumannya. Makanya dosa dikatakan dengan zambun atau zunub, itu kan ada hukuman. Zambun itu zal nun ba, jamaknya zunub itu yang di belakang nih. Ekor. Kenapa dosa pelanggaran kesalahan namanya zambun? Karena ada ekornya, ada buntutnya, ada ikab, ada sanksinya di belakang. Setelah kita berbuat dosa. Jika Nabi Adam dan Hawa bersalah, langsung nampak ekornya, nampak buntutnya, nampak akibatnya. Apa? Tanggal majunya. Jadi kalau kita dapat, salah lo, kemudian Nabi Adam langsung bertelanjang, kita payah. Atau apapun salah kita langsung nampak, tidak ada yang hidup. Mataraka ala zaria. Tidak ada yang tersisa. Syukurlah Allah tidak langsung menindak kita, ngasih hukuman kasih seperti tidak ada. Dengan cara apa dihapuskannya? Karena Allah tidak mau kita ingin menghukum kita. Dengan cara dikasihnya musibah. Mau tidak sabar menerima musibah ini? Kalau mau dapat salawat. Apa salawat? Ampunan. Betapa banyak kita yang dapat hukuman, bayangkan. Salah kita setiap hari. Saya mengaku salah setiap hari. Barangkali bapak-bapak karena sudah sampai tinggi tingkat kesalehannya, barangkali tidak berapa itu salah. Kalau saya mengaku salah setiap hari. Kita kan manusia. Barangkali tingkat Imam 03 ini sudah apa ini? Apalagi Imam 02. Kan tidak semuanya dihukum kita. Kalau setiap salah langsung dihukum oleh Nabi Adam, dalam ayatnya kama taraka ala zahriya min daba. Tidak ada satu pun yang hidup yang melata di kaum ini, semua dihukum. Habis semua. Cuma kita tidak tahu ini kita tidak dihukum. Lalu yang pantas dihukum, dikasihnya musibah. Yang tidak dihukum Allah, dikasihnya maaf. Wa ya'fu an katsirin. Dia maafkan banyak sekali kesalahan kamu. Ini yang harus disadari. Karena kita tidak tahu rahmat Allah. Kalau tidak disebut-sebut nikmat Allah itu tidak tahu kita. Betapa besar karunia Allah. Penting kita menyebut-nyebut nikmat Allah. Disuruh tahaddus bin nikmat. Membicarakan nikmat Allah harus supaya kita tahu kita sudah luar biasa nikmat Allah. Tidak sabit-sabit itu nikmat. Tidak boleh panggak-panggaan. Para gadang nikmat Allah. Setiap hari kita banyak terhindar daripada ikab-ikab, hukuman-hukuman, sanksi-sanksi. Kan dimaafkan. Ada yang diberi sanksi sedikit. Untuk menyadarkan kita saja. Orang yang kini dapat rahmat, dapat salawat. Apa salawat? Ampunan. Kalau dari Allah salawat itu ampunan. Salawat Allah kepada Nabi dengan salawat Allah kepada kita bedalah. Kalau salawat Allah kepada Nabi bukan ampunan, tapi sanjungan. Sanjungan pujian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Kan itu yang baca orang. Azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat. Keduanya beda. Salawat Allah ampunan. Salawat malaikat doa. Di kita yang salawat itu kan Allahumma shalli ala Muhammad, itu bacaannya sebenarnya. Allahumma shalli ala Muhammad itu bacaan. Sebentar lagi terdengar di sana. Itu pun tidak pula salawat yang diajarkan Nabi kan, salawat yang dikarang oleh manusia. Salahkah? Tapi kaji kita tidak pernah menyalahkan tadi kan.
Pokoknya kalau sudah tidak betul itu saja lah. Salawat. Karena adanya salawat Allah itulah kita terhindar dari banyak banyak hukuman, banyak sanksi, banyak iqab, terhindar. Kenapa begitu? Karena salawat, ampunan Allah dan maaf Allah. Itu yang salawat. Kenapa? Allah itu memang begitu. Allah itu afuun, maha pemaaf. Kan nama Allah kan. Innaka afuun karimun. Afuun. Tidak akan pernah tahu kita nikmat Allah itu luar biasa kalau kita tidak pernah menyebutnya, membicarakannya. Dengan membaca kah, dengan diskusi kah, atau mendengarkan, tidak akan pernah. Itulah nikmat Allah, perlu dihitung, perlu. Tapi kamu tidak mampu. Kalau dengan menghitung-hitung nikmat Allah, lahirlah syukur kita, alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu memenuhi angkasa sampai ke langit. Alhamdulillah. Karena betapa banyak nikmat Allah. Namanya salawatum min rabbihim wa rahmah. Ini yang kedua. Apa rahmat? Maaf. Silakan rujuk kitab tafsir. Ada berbagai macam kitab tafsir. Saya di depan saya ini sedang buka kitab itu. Rahmah. Apa itu rahmah? Maaf. Yang pertama ampunan. Yang kedua maaf. Diampunkan dosa kamu. Kemudian mana yang lain dimaaf-maafkan saja. Dengan catatan Bashir. Perintah itu. Nabi Muhammad sudah meninggal, kita yang melanjutkan. Siapapun yang tertimpa musibah, Bashir. Di kabar gembira. Itu tugas kita yang melihat orang yang kena musibah, apapun musibahnya, Bashir. Sabalah saya baca kayaknya. Ikut kesikap. Nah, kabar gembira bukan sabarlah itu. Sabalah. Pas saya nyukuh baliknya kabar. Kau nak merasa nanti aja. Sabar aja kau lagi. Pas saya kan. Tak sabar aku ya sudah ada kabar gembiranya. Salawatum min rabbi wa rahmah. Namanya yang ni'mal adalan. 2 balasan imbalan terbaik. Itu imbalan atas kesabaran. Imbalan atas kesabaran. Yang satu lagi namanya ziyadah. Namanya orang tuanya berulak. Berulak berpuluh. Ditong lantai masak. Nembuswa boleh dibawa lah. Jika tu kuat, juga tambah. Paragiahnya bayar saja gitu kan. Ziyadah, apa yang ziyadah? Ulaika humul muhtadun. Ini namanya ilawah. Ilawah itu bahasa kitanya tambahan. 2 imbalan, 1 tambahan. Apa tambahan? Rasyidun, dapat tuntunan, dapat petunjuk. Dapat petunjuk, kita mengerti kita semuanya, dapat bimbingan arah rasyidun. Dikasih kita oleh Allah kepintaran, kecerdikan untuk memahami tuntunan ini. Rasyidun. Nama dia ni'mal adalan wa ni'matil ilawah namanya. Itu ayat ini. Dengan begitu, setelah kita paham seperti ini, penting kita mengasihi kabar gembira. Yang pertama yang kita ingatkan bahwa tidak satupun musibah yang terjadi dan menimpa, melainkan sudah tertulis. Itu satu. Sudah tertulis. Mengimani itu penting. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Mengimani penting, meyakini penting. Ada apa di balik musibah bagi seorang mukmin? Sebagai ujian sekaligus penghapus dosa kesalahan mereka dan penaikan derajat serta tambahan. Tambahan apa? Ilawah.
tambahan tuntunan dan pedoman petunjuk. Lalu apa yang dibutuhkan ketika kita menerima musibah? Sabar dan rida. Kalau itu sudah kamu lakukan, maka nanti dosa-dosa kamu di akhirat tidak lagi akan diberi balasan. Dinampakkan ya, dilihat ya, tercatat ya, tapi tidak ada balasan karena sudah disegerakan dengan bala-bala. Nah, itulah bala. Disegerakan dengan bala di dunia. Itu termasuk yang terjadi kemarin lah. Bala. Kalau orang yang menerimanya kurang-kurang iman, ya kadang-kadang memang gitu, dia bisa membalik kepada kita. Membalik itu ya Sinan tidak merasa itu. Sedangkan Rasulullah saya pernah dikatakan begitu oleh seorang wanita. Bu, sabar bu. Bar. Ketika itu ibu kau sedang dikubur, kubur anaknya. Lewat Rasulullah, nangis-nangis. Kata Rasulullah, sabar bu. Dek foto Rasulullah tidak ada zaman itu. Tidak ada foto Rasulullah, tidak ada. Televisi tidak ada. Beliau pun tak suka viral. Tak suka viral Rasulullah. Aku cakap ibu cukup payahlah kesenannya. Engkau tidak pernah mengalami apa yang buat alami itu ya. Payah saya Rasulullah. Kira-kira bah model Rasulullah supaya itu. Wak dia orang. Wak nasihatinya, dia-dianya wak. Bah model wak payah ikulah. Gambar kalau Rasulullah payah. Itu payah saya Rasulullah. Setelah Rasulullah payah, ada orang yang tahu keceknya. Lagi tahu engkau tadi sana engkau hari ada. Tidak, itu Rasulullah. Pom-pom. Pom-pom. Habis dia. Cepat dia memburu Rasulullah sampai Rasulullah di rumah. Ketika itu tidak ada bawab. Bawab itu penjaga pintu, tidak ada. Temu Rasulullah. Keluarlah hadis beliau yang terkenal. As-sabru 'inda as-sanamatil ula. Kesabaran itu ketika peristiwa pertama kali. Pas ditimpa oleh kejadian, langsung pasang sabar. Itu yang dinilai. Yang tinggi nilainya. Kalau sudah berangsur lama-lama sabar itu tambah tidak berapa. Tidak kurang. Tapi kalau lah bacori bungkang, lah mengutuk, mengerupe, lah cak-cakan rambut, kemudian letak sanda buruk saya di Indiang, itu pasal sabawa itu tidak bisa. Ada cerita lagi. Ada situ. Letak sanda buruk saya di Indiang. Nah, letih badan kan, kalau tersingkuk, kalau terbuka, kalau cabiak itu di situ. Sebab. Rasulullah sudah dibilang orang begitu. Begitu kan? Ini yang sesuai dengan kajian kita kemarin. Kalau kemarin dihapus dosa lantaran amal, sekarang dihapus dosa lantaran sabar dan rida menerima cobaan atau ibtila atau bala, dan ketika ditimpa musibah. Bisyarahnya ayat yang kita baca ini bisyarah. Satu salawat, yang kedua rahmat. Kok namanya dua imbalan terbaik atas kesabaran. Yang satu lagi ilawah. Ana ilawah, ain lam alif kemudian waw dan tambah petah ilawah. Ilawah kau adalah petunjuk, tuntunan, pedoman. Akan tertuntun, akan terbimbing, lebih terarah kita dalam hidup, dalam menyikapi suatu musibah. Itu kaji kita hari lah puku akhirnya. Silakan Pak. Kalau disimpulkan, karena dengan sabar dan rida tadi itu kan seluruh yang dilimpahkan Allah itu adalah baik sebenarnya. Iya Pak. Berarti kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Sabananya yo. Pinan sabanan ko nang payah. Banyak Pak mati bini Pak alhamdulillahnya Pak bapak macam. Ada payahnya. Inti alhamdulillah dia. Inti alhamdulillah kita selalu memuji Allah. Dan tidak harus dibaca. Tapi dapat kita substansinya ya.
Intinya bahasa kita tidak mengerupat, tidak mengerutu, tidak buruk sangka, tapi itu adalah itu pasti yang terbaik. Allah pasti berbuat yang terbaik. Itulah muji Allah walaupun tidak mengungkapkan. Berapa banyak orang macam alhamdulillah tapi siapa? Itu Pak. Melupakan. Doa. Oh, doa itu bergumul dengan takdir. Doa itu 3. Kalau kekuatan doa itu hebat, kuat, maka musibah nak jadi datang. Ditolaknya. Dan itu takdir juga. Takdir kan doa ya. Ada takdir satu lagi ini mu'allaq, digantung, disangkutkan kepada kita manusia. Salah satunya rezeki. Kalau kita berusaha sungguh takdir rezekinya sekian. Kalau tidak ya sekian. Mu'allaq. Kalau mati tidak mu'allaq, mubram, pasti tidak bisa. Nah begitu saja doa. Salah satu takdir yang bisa dirubah oleh Allah, kan merubah Allah juga. Doa. Makin kuat doa kita, makin banyak doa kita, makin sungguh yakin kita, dia bisa menolak. Atau keduanya bergumul sampai hari kiamat. Tiba di perlu kendali drone apa namanya? Israel punya itu apa namanya? Iron Dome ya. Tuh. Mental. Bergumul. Yang ketiga, kekuatan doa kita lemah. Makanya ada juga yang tembus musibah. Untuk itu tetaplah berdoa terus. Jangan kalah doa kita. Nabi Musa ya tali sandalnya putus berdoa. Ya Allah, lapih tali terompang. Tuh, bersabar. Ini semuanya ya Allah. Jangan berhenti berdoa kepada Allah. Karena doa itu kekuatan hebat. Sehingga disebutkan silah. Senjata hebat orang mukmin itu doa. Tapi sayang orang mukmin sering meninggalkan senjatanya gitu. Nah, balik ini masalah ini kan? Silakan. Ya. Bagaimana mencari istri misalnya yang marah-marah atau supaya tadi yang mensikapi istri minta cerai dah? Enggak. Melawan. Istri itu kalau dia sedang marah jangan lawan. Tenang saja. Karena pasti kita kalah. Enggak menang. Menang pun kita kalah juga. Nanti perempuan kok kece, orang perempuan yang enggak kecewa. Perempuan lapih saja lu. Kalau betul-betul lapih saya. Marah-marah apa? Campak buang apa? Kalau letih surang saja baru. Bagi kita memang cinta kita enggak berkurang-kurang, kecak kepalanya. Kadang-kadang kecak kepala ketika mulu-mulu dulu saya tua enggak lah. Baru kita masuk jadam gitu. Masuk jadam tahu jadam. Masuk nasihat gitu. Itulah mengganggu seseorang. Jangan lawan kalau marah. Ya biar naki wak saya. Si Anda Mayuan adalah pengalaman kan? Nyerah serang saya dah. Walaupun salah, nah pentingnya. Aku ngaku serang, sebenarnya mama salah saja. Betul kalau produksi, kalau laki marah yang jawab, laki-laki ke pantangan jawab. Bawa bagi produksi, bagi laki-laki nampak kau nak boleh dikacau-kacau oleh produksi. Kalau yang mengecek yang jawab. Tenang saya. Itu kecek laki-laki wah.
Yang kedua, ani suruhno pai salah. Pego senan pai wa. Na pai wa taga iko sikonya. Salah. Duduk senang. Pai wa bengihnya. Pai lo kau dia bengihnya. Salah. Ada. Yalah. Kira itu kejiwa. Panjang kejiwa kena wangila diputusi bukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.